Negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Effendi dari SMK Negeri 6 Pandeglang, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pandeglang. Kali ini saya ditemani salah satu rekan guru saya, yaitu Bu Siti Fauziah, yang biasa dipanggil Bu Sipa. Beliau ini adalah guru bimbingan konseling di SMK Negeri 6 Pandeglang. Assalamualaikum Bu Sipa. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi ya Bu ya. Nanti sebelum saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di kelas, sebelumnya saya akan melakukan proses supervisi di kelas Ibu. Itu Bu ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi nanti adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal ya Bu ya, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ibu di kelas nanti. Begitu ya Bu ya. Baik, siap Bapak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di dalam proses pembelajaran nanti seperti apa Bu? Tujuan yang ingin saya capai nanti dalam proses pembelajaran itu ada 3 Pak. Yang pertama tentang kemampuan siswa untuk mengetahui atau memahami tentang apa sih insecure itu, karena temanya insecure ya Pak ya. Yang kedua saya ingin mengajarkan tentang agar siswa itu mampu memahami apa itu insecure dan sebab-sebabnya. Nah yang ketiga, yang terakhir, diharapkan ketika mereka sudah mengetahui insecure dan penyebabnya, nanti mereka bisa mengolah rasa insecure itu berubah menjadi rasa syukur. Seperti itu Pak. Jadi ada 3. Baik. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya, yang ingin Ibu sampaikan. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu yang pertama adalah area pengetahuan. Jadi di dalamnya itu supaya anak mengetahui yang tadi 2 tadi itu ya, mengetahui apa itu insecure, terus mengetahui penyebab-penyebabnya. Nah yang ketiga itu adalah sikap. Nanti kalau mereka sudah mengetahui insecure dan sebabnya, maka sikap mereka akan lebih positif ketika mereka insecure akhirnya berubah menjadi rasa syukur. Seperti itu. Baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan nanti aspek pengetahuan dan aspek sikap Bu ya. Selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di kelas, seperti misalnya strategi pembelajarannya, model pembelajaran atau metode pembelajaran. Itu seperti apa? Baik Bapak, strategi pembelajaran yang saya gunakan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah nanti berdasarkan kesiapan murid yang diintegrasikan dengan sosial dan emosional. Ini kan pemahamannya tentang sosial. Karena biasanya insecure itu membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi masuk dalam pemahaman sosial. Kemudian emosional, dia mengubah dirinya karena itu masuk dalam rasa yang dia rasakan itu ya. Makanya masuk dalam emosional. Adapun strategi pembelajarannya yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Jadi masalah nih, anak kan masalah ya. Insecure itu sebuah masalah Pak. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan sistem berdiskusi. Ya, jadi nanti dalam kelompok itu mereka akan ada tugas untuk menjawab. Jadi mereka berkolaborasi untuk menjawab soal-soal dan tugas yang saya berikan. Jadi rencana yang akan Ibu lakukan di kelas nanti menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian untuk model pembelajarannya project based learning ya, atau berbasis masalah dengan metode tanya jawab atau diskusi. Itu juga ada penugasannya ya Bu ya. Untuk selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas nanti?
Saya menggunakan media pembelajaran itu supaya menarik ya Pak ya. Saya menggunakan PowerPoint. Oh iya. Nanti akan ada infokus, kemudian ada juga film yang akan saya tampilkan gitu Ada ya, video supaya juga ya. ada video yang akan saya tampilkan supaya Anda lebih menarik dan lebih paham. Ya menggunakan LKPD itu ya Pak ya, LKPD. Terus nanti ada slide presentasi ataupun PowerPoint. Oke, siap. Baik. Terus kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Maksudnya di hari apa, di kelas berapa, kemudian di jam berapa? Saya akan ada pembelajaran nanti di hari Selasa, Bapak. Di hari Selasa kita ambil di jam kedua, kebetulan ada jadwal di jam kedua di kelas 10 PMS 1. Oh, kelas 10 PMS 1 ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Jadi nanti di hari Selasa Bu ya, di kelas 10 PMS 1 di jam kedua. Di jam kedua. Oke, nanti saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi ya. Nanti saya minta Ibu ke Pak Kepala, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti. Baik, Itu Bapak, ya. siap. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan lanjutannya lagi nanti Bu. Untuk kegiatan pasca observasi itu nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik, Bapak, siap. Jadi itu aja mungkin sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari praobservasi ini saya mendapat gambaran bagaimana nanti strategi yang saya buat ketika di dalam kelas. Jadi dengan ada praobservasi ini saya jadi merasa saya harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran saya dengan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Sebelum belajar, coba kita cek kerapihan baju dulu ya. Sebagaimana kesepakatan kita di pertemuan sebelumnya bahwa baju itu harus dalam kondisi rapi. Silakan berdiri, dicek bajunya. Berdiri semua, sudah dimasukkan? Sudah? Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Terima kasih ya, nggak ada yang tidak rapi bajunya, rapi semua ya. Oke, terima kasih kalian sudah menjaga kerapihan. Sekarang karena sudah rapi, kelas juga sudah bersih ya. Oke, silahkan ada yang memimpin doa pada kegiatan pagi hari ini. Silahkan dipimpin doanya. Doa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siap belajar pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita belajar tentang bimbingan dan konseling. Nah, coba mana semangatnya? Lemes banget. Semangat nggak? Oke, kita games dulu yuk, berdiri. Yuk, kita games dulu. Sebentar kita games ya. Ayo. Kita gamesnya anak SD. Tahu games anak SD? Anak SD itu kalau game itu berarti pertambahan. Kalau begini satu ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau 2 begini ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau 4 tuh agak nunduk ya. Makanya nanti cari posisi yang nyaman. Terus ditambah lagi. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Siap, paham? Paham nggak? Paham. Semangat ya. Oke, coba kita simulasi. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, udah paham? Ayo sekarang coba lebih cepat ya.
1 ditambah 1 sama. Oke, sampai situ terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Udah ya? Udah semangat berarti ya? Sebenarnya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang insecure. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan kelas. Karena ini masuk materi pertama, maka materinya adalah tentang insecure. Tujuan kenapa Ibu memberikan materi insecure adalah karena biasanya di usia kalian itu sering mengalami namanya insecure. Menurut kalian insecure itu apa? Tidak percaya diri, betul. Ada lagi? Tidak bersyukur, betul. Ada lagi? Menurut kalian? Suka membandingkan diri dan orang lain. Betul, itu masuk dalam ciri-ciri insecure. Nah, pada pagi hari ini Bu akan menayangkan sebuah film. Silahkan disimak baik-baik film tentang insecure. Demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan mengenai insecure. Nah, sekarang kita mulai dari materi pertama. Demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada. Baik, sekian dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menampilkan diskusinya. Dan Ibu akan memberikan sebuah penguatan. Pada pagi hari ini kita sudah memahami ya insecure itu apa. Makanya pada pagi hari ini Ibu akan memberikan penguatan. Jadi kita sudah tahu tadi insecure itu adalah perasaan malu dan kecemasan untuk bersosialisasi. Nah, jadi ini Ibu akan memberikan penguatannya cara mengatasi insecure. Yang pertama adalah cintai diri sendiri. Yang kedua, jadikan kegagalan sebagai sebuah motivasi. Yang ketiga, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang sportif. Dan yang terakhir adalah temukan kelebihan dan keunikan yang ada dalam diri. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu kembali di bimbingan dan konseling dengan materi yang akan lebih menarik lagi daripada hari ini. Oke, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di percakapan pasca observasi dengan saya Muhammad Effendi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 6 Palembang, Kabupaten Palembang. Saya masih ditemani oleh rekan guru saya yaitu Ibu Siti Fauziah yang kemarin sudah diobservasi ya Bu ya, pada kegiatan supervisi akademik kemarin. Nah, untuk hari ini saya ditemani juga oleh pengajar praktik Ibu Haji Neng Fatim Hasanah, SPD MPD. Assalamualaikum Ibu Haji. Assalamualaikum Bu Siti Fauziah. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, jadi di percakapan pasca observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan supervisi akademik kemarin yang sudah kita laksanakan.
dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Ibu ketika diobservasi kemarin yang sudah berlangsung, Bu? Terima kasih Bapak. Perasaan saya ketika diobservasi, perasaan normalnya ya deg-degan ya Pak ya, namanya diobservasi gitu. Tapi alhamdulillah dengan proses kemarin diobservasi itu melatih mental saya gitu ya dalam proses pembelajaran, dan di sana saya bisa mendapatkan masukan-masukan yang lebih positif ketika sedang melakukan observasi. Terus kalau pembelajaran kita diobservasi itu kita lebih mempersiapkan diri dengan maksimal gitu ya, agar proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Pak Ya. Jadi melatih mental sekaligus juga karena mendapatkan masukan Bu ya. Selanjutnya bisa diceritakan mungkin area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan kemarin di kelas ketika maksudnya melakukan kegiatan pembelajaran mulai dari langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin. Baik, adapun area untuk BK itu, karena kan BK itu sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu ya, modul yang kita persiapkan itu. Nah, sedang marak anak-anak suka bicara insecure gitu. Akhirnya saya melakukan langkah-langkah pengetahuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan kepada siswa terkait dengan apa sih sebenarnya insecure itu. Jadi berharapnya anak-anak itu ketika kita menjelaskan atau mencari bersama-sama tentang topik insecure itu ada perubahan sikap, ada perubahan emosional terkait sebenarnya insecure itu kalau diartikan kan negatif, tapi ketika anak-anak diberikan benteng wawasan pengetahuan gitu, akhirnya anak-anak menganggap bahwa kadang hal yang kita anggap insecure itu tidak harus kita tanggapi dengan negatif, sehingga setelah mengetahui tentang insecure anak-anak lebih percaya diri, dan akhirnya tujuannya itu kan mengubah dari yang tadi insecure menjadi rasa syukur. Jadi seperti itu. Jadi area pengembangan itu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sekaligus juga sikap Bu ya. Sosial, emosional siswa. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau mungkin masih dalam proses pengembangan? Nah, kalau untuk di BK itu kemarin kan saya memberikan materi tentang insecure. Setelah itu di akhir pembelajaran itu kan ada menggiring siswa ketika ada yang belum paham tentang insecure di kelas, ada yang berani mengungkapkan, ada yang tidak berani. Makanya setelah itu kan termasuknya konseling klasikal. Nah, ketika ada anak-anak yang merasa memiliki pengalaman tentang insecure, mereka diarahkannya untuk konseling individual. Jadi ada beberapa siswa setelah materi insecure itu akhirnya masuk ruang BK, Bu, sebenarnya saya memiliki pengalaman tentang insecure. Jadi pendalamannya itu ketika melakukan konseling individual. Seperti itu. Alhamdulillah sudah ada perubahan. Jadi sekarang kalau ada temennya yang mohon maaf gitu, ada siswa yang hitam terus dikatain hitam, jadi lebih emang saya hitam gitu. Jadi lebih rileks gitu ya ketika mendapatkan bullying juga. Oh, kenapa harus insecure gitu? Karena insecure dengan bullying itu kan ada kesinambungan gitu, Pak. Jadi ada yang berani, yang mengungkapkan, ada juga yang masih ada malu-malu yang mungkin Bu ya. malu-malu. Akhirnya bimbingan konseling individual. Jadi pada dasarnya sudah berjalan, cuma masih ada beberapa siswa murid yang mungkin merasa malu-malu gitu. Iya, betul. Nah, menurut Ibu sendiri apa yang menjadi kekurangan kemarin ketika misalnya anak-anak murid-murid itu tidak berani mengungkapkan itu, kira-kira kendalanya dari mana? Kalau kemarin kan yang saya sudah lakukan sama Bapak, proses pembelajarannya itu kan dengan menggunakan kelompok ya. Walaupun kemarin itu secara kelompok, walaupun kemarin itu awalnya ingin dibuat dalam bentuk sesuai gaya belajar Bu Haji ya, 3 kelompok. Tapi setelah saya pikir kembali, kayaknya heterogen lebih unik gitu ya. Jadi mereka antara yang visual, kinestetiknya saling membantu. Akhirnya dibentuklah sesuai dengan kenyamanan mereka. Jadi sesuai saya memberitakan, ya udah kalian nanti bikin kelompok sesuai dengan kelompok yang nyaman buat kalian. Nanti kita akan lakukan diskusi tentang insecure. Nah, memang kendalanya itu suka mengandalkan siswa-siswa yang lebih unggul. Jadi ada siswa yang
saya ikut aja, atau nanti kamu yang maju, saya cuma ikut maju ke depan. Nah sampai sekarang kendalanya tuh yang pasif nih dalam kelompok tuh masih harus butuh motivasi lebih agar mereka bisa seperti teman-teman yang sudah aktif dalam proses pengerjaan tugas kelompok itu. Oke, jadi masih mengandalkan yang pinter kalau sudah bahasa biasa anak-anak gitu tuh ya. ya. Ya itu biasa memang di mana-mana hampir di setiap kelas memang ada gitu. Jadi kalau yang pasif itu pasti mengandalkan yang siswa yang lebih aktif gitu. Nah, jadi nanti ke depan rencananya seperti apa Bu untuk menghadapi kendala tersebut? Rencananya saya ingin mengelompokkan, jadi yang sudah di atas kemampuan aktifnya tuh dikelompokkan satu kelompok, nanti yang kurangnya itu di satu kelompokan supaya ada dorongan gitu, siapa lagi kalau bukan saya, karena biar tidak ada yang mengandalkan kan dari ini saya juga nggak bisa, dari ini saya juga nggak bisa, akhirnya di antara yang tidak bisa itu diharapkan mereka muncullah jadi berani karena terpaksa akhirnya berani, niatnya begitu. Jadi harus terpaksa didorong gitu ya. Jadi tapi dorongannya ini dalam bentuk stimulus atau motivasi. Stimulus gitu. nanti kan tugasnya akan disesuaikan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini nanti ke depan bisa terrealisasi ya dengan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian nanti pada proses pembelajaran selanjutnya saya masih menunggu kabar baik dari Ibu terkait dengan hasilnya nanti kayak gitu. Kira-kira kapan bisa perubahan itu, rencana ke depan tersebut bisa direalisasikan? Secepatnya Bapak, sesuai dengan jadwal saja. Kemarin kan kita minggu kemarin, maka pertemuan selanjutnya akan saya sudah mulai untuk rencana yang saya tadi rencanakan. Jadi dalam waktu secepatnya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti bisa secepatnya terrealisasi. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bu Hadi sebagai praktik, mungkin ada sedikit tanggapan atau pandangan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas melalui RKP yang tadi. Terima kasih Bapak dan juga terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf karena tadi Ibu kan sudah melaksanakan praktik pembelajaran berdiferensiasi. Adapun sebaiknya memang untuk pembelajaran berdiferensiasi ini terlebih dahulu kan memetakan dulu kan ya. Memetakan dulu. Misalnya tadi gaya belajarnya seperti apa, berapa orang, jadi supaya tahu ya gitu. Terus juga kan tadi pengelompokannya seperti itu. Memang seharusnya memang dikelompokkan dulu gitu. Karena tadi Ibu berpikir heterogen ya, supaya ini, tapi nggak apa-apa. Tapi untuk kedepannya dikelompokkan ya, pemetaan terlebih dahulu tentang minat siswa, kemampuan siswanya seperti yang ikan tadi kalau misalnya yang kelompokan kurang, mudah-mudahan saling mendorong bisa maju kan seperti itu gitu. Jadi ya sebaiknya memetakan dulu gitu ya. Adapun juga terkait masalah CPP tadi saya sudah lihat sudah bagus, cuma mungkin ada penambahan di kegiatan awal ya terkait manfaat pembelajaran dan juga di akhir penguatan dan juga ada di tengahnya terkait penayangan video dan PowerPoint-nya yang memang kalau di RPP kan sekarang harus detail ya sesuai apa yang kita lakukan. Itu saja, selebihnya Ibu sudah luar biasa. Terima kasih dari saya. Baik Ibu, terima kasih atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi dan kegiatan observasi supervisi akademik. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan juga percakapan observasi pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih khususnya pada Ibu Haji dan Bu Sipa, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi untuk negeri kita